Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami menyampaikan beberapa klarifikasi tambahan berkaitan dengan sisi lain secara mutatis mutandis dan gelar administratif di kejadian persekusi eksekusi yang diduga melibatkan oknum-oknum guru di SD 03 Tambak Romo yang mengetahui sepak terjang dari saudari Indah Wayu Widiawati, mantan istri saya, yang menjadi pelakor pelakor atau perebut laki orang dan sering menjadi selingkuhan dari beberapa laki-laki hidung belang, karena yang bersangkutan sudah pergi dari rumah. Tentunya tanggung jawab berkaitan dengan kejahatan atau sisi lain kejahatan yang dilakukannya dan perbuatan tidak etis di tengah-tengah masyarakat. Tentunya tidak bisa saya sebutkan secara spesifik, melainkan secara garis besar bahwa kami tidak bermaksud untuk menghujat atau mencemarkan dan lain sebagainya. Saya hanya membina atau sebagai kontrol sosial kalau memang ini menjadi kaca atau bahan pertimbangan atau sebagai penghubung dari beberapa permasalahan sebelumnya atau fair jaring lainnya, sehingga kasus ini dapat dibuka lebar-lebar sebagai bentuk upaya penyelidikan dan penegakan hukum di wilayah Pati, terutama karena di situ ada unsur premanisme, ada unsur skandal mafia perselingkuhan dan gratifikasi seks di antara mereka, sehingga hal itu menuntut kami untuk senantiasa dapat menyampaikan apa yang kami alami, apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, dan apa yang kami terima dari laporan-laporan rekan-rekan di lapangan. Lebih dari itu, saya cuma menghimbau kepada rekan-rekan di jajaran Dinas Pendidikan untuk tidak mengukur baju orang lain, terutama kami sebagai swasta atau wira swasta, dengan baju Bapak Ibu, karena tidak mungkin akan cocok. Cara hidup semut itu tentu berbeda dengan cara hidup belalang, dan cara hidup cacing tentu berbeda dengan cara hidup ular. Jadi berbeda alam, berbeda kondisi, berbeda profesi, tentunya memiliki tanggung jawab masing-masing. Jadi karena yang kami urai selama ini, kami sampaikan tentang pola hidup, pola asuh dan pola tindakan, kelakuan dan perilaku yang kita sinyalir adalah menyimpang dari norma-norma, sendi-sendi, nilai-nilai yang dilakukan oleh seorang ASN, maka tidak lebih dan tidak kurang kami mengkritisi ini secara terbuka. Mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan waskat jabatan dan penempatan job description atau reward maupun punishment. Jika memang pantas untuk diberi reward, ya dikasih reward. Kalau memang ada pelanggaran yang menuntut punishment, tentunya bisa dilakukan punishment. Jadi jauh hari kami sudah memberikan warning kepada rekan-rekan, teman-teman media, teman-teman LSM dan teman-teman Sivitas Dinas Pendidikan semuanya. Saya mengucapkan terima kasih di SD 03 Tambak Romo yang menjaga kondusivitas dan dapat menahan diri terkait apa yang dilakukan istri saya dan mantan istri saya. Tentu saya jauh hari memintakan maaf jika memang ada daun yang tidak jatuh atau walang alisik, tidak ada gading yang tidak retak,
ada kesempurnaan yang Anda pandang sebagai bentuk empati dan simpati kepada seseorang. Tetapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa langkah-langkah Bapak Ibu barangkali mungkin perlu dicermati jika mendengarkan sebuah alusio, mendengarkan sebuah irama, nyanyian, nada, atau cerita hasutan tentang kehidupan orang lain. Mungkin berangkat dari rumor ya, kalau Bapak Topo menyampaikan adalah aroma tidak sedap, tentu saya menangkap itu dan saya paham, sehingga saya sangat mengapresiasi pendapat dari Bapak Topo, dan saya sangat berterima kasih karena sudah membantu kami dengan memberikan cakupan wawasan kepada kami bahwa kami harus menahan diri dan bersabar dalam hal ini. Tetapi tentu secara manusiawi sabar tetap sabar, memaafkan juga memaafkan, tetapi karena ini adalah kesalahan prosedural, kesalahan administrasi, kesalahan hukum dan lain sebagainya, tentu ini sebagai negara ada aturannya, dan pelanggaran itu adalah pelanggaran terhadap aturan peraturan negara, bukan kepada aturan saya. Saya tidak punya aturan seperti itu. Saya sebagai kepala keluarga memiliki aturan sendiri bahwa seorang istri paling tidak harus menghormati suami dan nurut dengan kaidah-kaidah di tengah-tengah masyarakat, yaitu tidak melakukan molimo atau maling, ya, modot molor dan lain sebagainya, itu termasuk menipu daya, merampok, membunuh dan merencanakan pembunuhan dan lain sebagainya, karena sebuah pembandingan bahwa mengikuti orang lain itu akan lebih enak, nanti lihat itu lagi akan lebih enak lagi, dan itu dijanji-janjikan akan dikawin si ini, akan dikawin si itu. Jauh hari kan Saudari Wiwi ini saya kira memiliki triple personality atau mungkin multiple personal. Jadi memiliki banyak kepribadian ganda yang double gardan, sehingga tidak jelas dia itu laki-laki atau perempuan, walaupun memang berada di badan perempuan, tetapi mungkin memiliki sifat laki-laki yang ingin menguasai dan dominan di dalam mengambil keputusan tindakan, sehingga orang lain dianggap salah semua. Dan itu yang selama ini saya sangat menekan dan menahan diri. Jangan hanya sekedar Bapak Ibu menyalahkan saya, karena memang ini adalah otonomi dependensi dan bagaimana kita menjaga skeleton in the cupboard, menjaga adanya tulang belulang di dalam almari. Jadi kalau ada tulang dan lain sebagainya, ada saudara di keluarga, tentunya saya sebenarnya sudah cukup taat dan mengikuti aturan itu dan menjaga marwah. Jadi saya menghormati mertua, saya menghormati saudara-saudara dari Ibu Indah, tetapi ternyata Ibu Indah sendirilah yang menakar dari kepribadian saya itu, bahwa saya akan memberikan warning atau peringatan jangan begitu, tapi ternyata tetap saja ditendang ya. Jadi saya sudah memberi pagar, acek-acek atau batasnya ini, kalau lebih dari ini kamu keluar ini maka itu adalah pelanggaran, dan itu tidak patut secara agama, tidak patut secara sosial, dan tidak patut secara kekeluargaan. Tentunya itu saya sampaikan terus, tetapi diabaikan, dan perjuangan kami sampai dengan sekarang ini dianggap sia-sia dan dianggap tidak membantu. Aslinya membantu tidak harus keuangan, menahan diri, ya, membiarkan dan lain sebagainya juga membantu. Karena apa? Diperingatkan berkali-kali tidak bisa ya, tidak ngentasi istilah dalam bahasa Jawanya. Maka dari ini kembali saya cuma menyampaikan, dengan jadinya beliau menjadi PNS itu seharusnya ya mekanisme pembinaan, mekanisme peringatan itu ada di atasannya, dan ngelingke itu di kiri kanannya, karena di situ adalah sebagai seorang guru yang harus ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Tetapi untuk dalam hal yang kebaikan, itu awasan saya kepada rekan-rekan guru, rekan-rekan kepala sekolah, janganlah dengan memiliki kekuasaan tertentu, dengan
jabatan tertentu kita lalu sewenang-wenang kepada orang lain, lalu apalagi keluarga sendiri, suami sendiri. Kalau memang sudah tidak suka ya bercerai dan selesaikan saja semuanya, lalu tutup buku dan lain sebagainya. Jadi tidak usah mengorek-ngorek perkara yang sudah dan membawa-bawa orang lain untuk melakukan fitnah, apalagi sangat keji menyampaikan bahwa mantan suaminya telah meninggal dunia lah, mantan suaminya bagaimana, cacat lah dan sebagainya, sakit-sakitan, dicancang di kandang kambing dan sebagainya. Itu tentunya sangat jahat dan tidak benar. Maka dalam hal ini saya sudah menggandeng dan menyampaikan kepada Bapak Kepala Dinas, Bapak Inspektorat dan BKD maupun BPKAD untuk segera merampungkan PR ini, karena sejak kejadian pertama saya sudah menyampaikan kepada Inspektorat, tetapi tentu karena saya tidak punya backup, seolah-olah saya dipojokkan bersama-sama, saya terpaksa menahan diri dan menang Pak selama 15 tahun. Tetapi namanya bom waktu Pak, kejahatan itu atau pembusukan itu ditutup-tutupi kayak apa, atau batang atau bangkai itu ditutupi seperti apa, tetap pada akhirnya berbau dan terpaksa saya harus mengungkap ini dan saya sampaikan kepada bapak-bapak terutama di Inspektorat, di Satpol PP, di BKPP maupun di BKAD untuk disampaikan dan dilakukan langkah-langkah yang tertentu dan direkomendasikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pati agar segera menangani kasus ini dan tidak berlarut-larut. Tapi terserah, karena kewenangan dan kebijakan itu kemarin sudah saya sampaikan kepada Pak Tulus Widodo juga. Saya suruh ngadep Pak Edi, saya suruh ngadep Pak Ponco, saya menghadap kemana-kemana, ternyata tidak ada solusi, di mana Dinas Pendidikan menaruh kaki tangannya menutup-nutupi kasus ini. Maka dari ini saya meminta dengan Bapak Bupati yang baru ini, kasus mafia ini untuk segera dapat dibongkar, diungkap, karena tentunya korban keluarga Pak sangat banyak, terutama ibu saya yang sampai sakit-sakitan. Saya juga sampai pusing memikirkan kelakuan dari dan perbuatan ulah Saudari Indah Widiwati. Harapan kami kepada yang kawogan atau Bapak Pimpinan, kepada Bapak Bupati Pati segera memberikan ketegasan kepada oknum guru ini untuk memberikan sanksi pemecatan, jika dimungkinkan adalah pembebasan dari pekerjaan agar tidak mengganggu kinerja di Dinas Pendidikan dan mempermalukan marwah pendidikan di Kabupaten Pati. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semua saya ikhlaskan, asalkan bapak-bapak juga melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan aturan koridor hukum yang berlaku. Demikian surat ini, surat terbuka sudah saya sampaikan kepada Bapak Bupati Pati, Sekda Pati, BKPP Kabupaten Pati, kepada Inspektorat, kepada Bapak Polresta Pati, Bapak Satpol PP Kabupaten Pati, agar supaya dapat segera mendalami apa yang saya sampaikan selama ini, dan atas kerjasama yang baik dari semuanya, saya sampaikan terima kasih atas apresiasi kepada kami, atas bantuan-bantuan informasi maupun bantuan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu selama saya melakukan investigasi dan penyamaran hampir 15 tahun. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, atas kerjasamanya saya sampaikan terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.